Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi sebagai aksi nyata saya pada modul 2.3, dan kesempatan ini saya sudah ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Eliawati, yang akan jadi objek observasi saya seperti itu. Langsung saja ke kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Ibu Anissa. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu, jadi hari ini saya akan mengadakan kegiatan praobservasi sebelum nanti kita akan mengobservasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Hal ini dilakukan agar Ibu lebih siap nantinya saat kegiatan observasi yang seperti itu. Ibu, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu, boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Nih, Bu Eli, tentang tujuan nih. Tujuan apa yang ingin Ibu capai atau Ibu harapkan pada proses pembelajaran kali ini? Tujuan pada pembelajaran kali ini saya ingin mengembangkan kemampuan anak-anak dalam berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok. Selain itu juga saya berharap melalui observasi ini saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya di dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik. Jadi yang Ibu harapkan atau tujuan yang ingin Ibu capai di sini pada pengembangan kemampuan anak-anak dalam proses diskusi dan bekerja sama seperti itu ya. Oke. Kemudian ke area pengembangannya nih. Kalau area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan pembelajaran nanti ini apa aja, Bu? Saya lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan ya peserta didik. Aspek pengetahuan peserta didik saya akan memberikan soal tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian pada area keterampilan saya akan mengobservasi kegiatan peserta didik selama diskusi bersama kelompok dan kegiatan presentasi. Oke, baik. Jadi untuk area pengembangannya di sini ada dua aspek yang akan dikembangkan ya Bu ya, pada aspek pengetahuan dan keterampilannya yang seperti itu. Tadi untuk pengetahuannya akan diberikan soal yang seperti itu, kemudian keterampilannya dengan cara mengobservasi kegiatan anak-anak saat diskusi dan presentasi yang seperti itu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya nih untuk model pembelajaran Bu. Kalau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa? Untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model problem based learning, di mana siswa akan diberikan LKPD dan diminta untuk menganalisis sebuah masalah berkaitan dengan bagian-bagian tubuh dan beserta fungsi. Oke, baik. Pakai model problem based learning ya, benar sekali ya, karena nanti anak-anak diminta untuk menganalisis suatu masalah terkait materi pembelajarannya. Oke, nanti kan ada sintak-sintaknya juga kan Bu ya. Diperhatikan gitu sintak-sintaknya, jangan sampai ada yang kelewat. Selanjutnya strategi pembelajaran. Kalau strategi pembelajaran nanti yang ingin dipakai apa Bu? Untuk strategi pembelajaran saya memakai menggunakan diferensiasi proses, di mana siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya dan diberikan LKPD berisi sebuah permasalahan yang juga sudah disesuaikan dengan tingkat kesulitannya, dan diferensiasi produk di mana siswa akan diberi pilihan dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya, seperti itu. Sebelumnya sudah dilakukan penilaian sebelumnya untuk melihat kesiapan belajar siswa ya, seperti benar itu ya. Oke. Nah, tadi ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk yang seperti itu ya Bu ya. Oke, baik sekali. Nanti siswa disesuaikan soalnya sesuai dengan kesiapan belajarnya. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian untuk penilaian yang akan Ibu gunakan nanti apa? Yang akan saya gunakan penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, ada 3 penilaian yang akan dipakai gitu Bu ya. Ada pengetahuan, ada penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilannya.
Oke, untuk penilaian pengetahuannya bisa dijelaskan itu seperti apa nanti? Untuk nilai pengetahuan akan diambil dari soal evaluasi pembelajaran pada akhir pembelajaran. Penilaian sikap diambil melalui observasi selama pembelajaran berlangsung ya. Dan keterampilan diambil melalui observasi saat diskusi dan presentasi. Oke, bagus sekali. Nanti pengetahuan dilihat dari hasil evaluasi pada akhir pembelajaran tadi dikasih soal itu ya. Kemudian menilai sikap dari observasi anak-anak selama proses pembelajaran, kemudian keterampilannya dilihat dari observasi juga bagaimana anak-anak berdiskusi dan presentasi nantinya. Oke. Untuk ini sasaran kelasnya dan jadwalnya nanti seperti apa? Untuk sasaran kelas, kemungkinan saya akan menggunakan kelas 4A pada mata pembelajaran IPAS. Di hari Rabu, insya Allah tanggal 16 Oktober 2024. Oke, baik. Di kelas 4A ya pada mata pelajaran IPAS nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Oke, itu ya. Baik, saya rasa cukup pertanyaan dari saya sebagai persiapan untuk Ibu nanti observasi yang seperti itu. Nanti kita ketemu lagi setelah kegiatan observasi seperti itu untuk melihat dan mengevaluasi poin-poin yang ingin Ibu capai yang sudah kita bahas tadi ya seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu Eli sudah berkenan menjawab pertanyaan saya dan bersedia jadi objek penilaian saya nih, objek observasi yang seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Eli. Sama-sama Ibu Anissa. Semoga nanti kegiatan observasinya berjalan lancar. Assalamualaikum Bu Eli. Salam. Ada yang sakit? Oke, berarti semua? Ya. Untuk sebelum kita belajar ini kita mari doa ya. Sambil silakan. Pimpin dulu. Ya, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Sabil hadir? Hadir. Aulia? Hadir. Hadir. Kini? Siapa yang hadir? Ada yang Saju. Ada yang tahu Saju bisa masuk gara-gara apa? Tidak ada kabar? Tidak. Oke, berarti dia apa ya? Untuk keyakinan kelas kita, ya, di sini ada tertera keyakinan kelas kita, disiplin waktu, berpakaian rapi dan sopan, berdoa sebelum belajar, ya, siap untuk belajar, baik sumber ataupun alat belajar. Tunjuk tangan ketika ingin berbicara, belajar dengan semangat, mampu bekerja sama, dan saling menghormati, ramah dan santun, menjaga kebersihan kelas. Setuju itu yang disepakati? Berarti harus bertanggung jawab. Hari ini saat anak-anak berangkat sekolah, ya,
saat berangkat sekolah, perasaan anak-anak yang ada di dalam hati, ada senang, ada sedih, ada gembira, ada apa lagi? Coba, ibu pengen tahu. Sabar, perasaannya saat sekolah apa? Senang. Senang untuk belajar. Ada yang lagi? Kimi, perasaannya apa? Senang juga. Aulia? Senang. Ada yang merasa sedih? Merasa sedih tidak dikasih uang jajan? Beneran? Kita dikasih uang. Enggak dikasih uang jajan? Dikasih? Dikasih. Ada yang malas? Ada yang malas? Nah, aku mau malas. Boleh muncul tangan. Ayo. Zio. Aku di Zio malas. Zeto yang malas. Aseto yang muncul tangan. Zio yang muncul tangan. Ayo Zio. Ibu kayaknya dengar, kenapa Zio muncul tangan jadi malas? Oh, Pak muncul kesiangan. Zio bangun kesiangan tadi gara-gara apa? Ayo, apa yang dilakukan semalam? Ngapa kesiangan? Nonton TV. Bagus tak kalau nonton TV malam-malam? Cuman lo supaya Zio tidak kesiangan kayak mana? Hah? Zio-nya supaya Zio tidak kesiangan kayak mana? Langsung tidur. Hah? Langsung tidur. Langsung tidur. Benar, bagus. Ya, jangan diulangi lagi ya. Boleh nonton tapi jangan malam. Oke. Itu hari ini. Sekarang kita tanya. Tadi dari rumah ke sekolah tadi pakai apa? Datang ke sekolah tadi pakai motor, apa lagi? Kok soalnya? Jalan. Nah, kalau di saat dari rumah ke sekolah, apa yang kalian lihat di sekeliling? Tumbuhan dan tanaman, apa lagi? Yang listrik di mana? Rumah lagi? Rumah motor. Sekarang tumbuh-tumbuhan juga. Tumbuh-tumbuhan itu ada apa? Oke, hari ini kita belajar bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Sekarang ibu tanya, ya, ibu tanya siapa yang tahu fungsi dari daun? Apa saja? Oke, pintar. Reward untuk Sage. Kamu bisa, saya juga bisa, kita semua bisa. Oke, untuk tanya lagi. Tunjuk tangan yang tahu. Bisa, keyakinan kelas kita. Tunjuk tangan ketika ingin berbicara. Oke. Siapa yang tahu fungsi dari akar? Kita semua bisa. Oke. Untuk tanya lagi. Tunjuk tangan yang tahu. Bisa, keyakinan kelas kita. Tunjuk tangan ketika ingin berbicara. Oke. Siapa yang tahu fungsi dari akar? Aulia? Oke, untuk menyerap air dan siapa yang tahu lagi? Ada yang tahu? Apa? Sebagai cadar? Oh, oke. Untuk Aulia dan untuk siapa? Tina ya. Kita kasih reward. Kamu bisa. Saya juga bisa. Kita semua bisa. Kita speaking dulu ya. Lagu yang saya kita ingat speakingnya. 1, 2, berdiri atau duduk?
berdiri. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Semangat. Satu, dua, tiga. Ya, kita langsung masuk ke intinya ya. Ibu di sini kita belajar hari ini bagian tumbuh-tumbuhan. Tujuannya untuk supaya kalian memahami bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, ya, bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Oke? Buah apa yang berwarna merah? Apa lagi di situ? Kalau yang berwarna hijau? Oke, sekarang kita simak yang ini ya. Sebelum kita lihat video, kasih selembaran. Ini gambar apa? Daun apa daun? Ini saudara jambu ya. Ini saudara apa? Ya kan? Ya. Tahu tak? Bisa tak ini kita anggap daun mangga? Karena dia belum berbentuk tapi menyerupai ya. Yang ini? Jeruk. Apa? Hah? Apel. Boleh apel, boleh. Jeruk juga boleh. Kalau yang itu apa? Buah. Mangga. Ada daunnya tak? Ada. Batangnya? Ada. Akarnya? Ada. Buah? Ada. Nah ini, ibu tanya. Kini, apa ini? Manggas? Akar, oke. Tahu tadi yang fungsi akar tadi? Tahu? Tahu yang tahu tadi? Apa boleh? Oke, bentar. Apa ini? Batang. Siapa tahu fungsi batang? Untuk mengangkut Untuk mengangkut zat makanan ke seluruh tumbuhan. Oh, boleh. Oke. Dan juga sebagai untuk menyimpan makanan. Ya, sebagai cara makanan yang contoh misalkan batang tebu, batang sagu. Pernah makan sagu? Sagu buat apa? Buat kue apa? Kue? Kue. Sagu. Ini, apa ini? Hasilnya mawar jadi. Yuk kita simak video sekarang ya.
Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Yap, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya. Apa saja ya bagian tubuh-tumbuhan? Mari kita bahas bersama-sama. Mari perhatikan bagian tubuh tumbuhan berikut ini. Bagian tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, buah, daun, bunga, dan biji. Berikut fungsi bagian tubuh tumbuhan. 1. Akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ada 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Fungsi akar diantaranya 1. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 2. Menyangkut tumbuhan dan melangkahkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah, serta berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Berikutnya batang. Batang memiliki fungsi 1. Sebagai pengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju daun dan bagian tumbuhan lainnya. 2. Menyangkut tumbuhan agar tetap tegak. 3. Tempat tumbuhnya daun, cabang, bunga, dan buah, serta fungsi yang terakhir adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuh dan sapi. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun biasanya berwarna hijau. Bagian-bagian daun terdiri atas tangkai daun dan tulang daun. Tulang daun bentuknya bermacam-macam. Ada yang menstrip, sejajar, dan menjadi. Fungsi daun diantaranya adalah 1. Sebagai tempat proses fotosintesis bagi tumbuhan. 2. Sebagai alat pernapasan tumbuhan. Dan 3. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan uap air yang berlebih. Selanjutnya adalah fungsi bagian tumbuhan berupa bunga, buah, dan biji. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan mulai cabang tumbuhan baru atau bibit tumbuhan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang.
menjadi segar. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. 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 Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akar? Ini akar. Yang mana batang?
ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Nah, perhatikan di depan, buka buku RKS IPAS-nya. Kita lanjut belajar. Kita bagi kelompok ya. Kelompoknya pengen milih atau kelompok inilah? Hah? Kelompok inilah? Setuju? Sepakat? Tidak ada yang berubah? Oke. Sambil buka buku LKS ini kasih selembaran ya. Tapi sebelum ibu bagi ke selembaran ini, duduk manis dulu coba. Duduk manis dulu. Duduk manis dulu. Jam pemantaunya, ikuti kode dari Bu Amoy. Tenang ke pikirannya, relax, kosongkan. Tidak ada yang dipikirkan, oke? Perintah dari Bu Amoy. Hirup nafas dalam-dalam, hirup, tahan, buang pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang. Diam sejenak. Oke, selesai. Tenang pikirannya. Relax. Kita sedikit aja ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Oke, Ibu bagi tadi sudah dijelaskan bagian tubuh tumbuhan serta fungsi beserta fungsinya. Tentu anak-anak sudah belajar ya di rumah RKS 1 tentang fungsi-fungsi bagian tubuh tumbuhan ya. Kalau sudah belajar pasti tahu. Di sini Ibu bagikan ada beberapa soal menjodoh terus teka-teki ada juga ya. Ada juga yang mendapat selembaran menuliskan fungsi dari bagian tumbuhan. Paham? Sekarang Ibu Andika berkelompok kerjasama ya, kerjasama diskusikan. Misalkan ini teka-tekinya di sini ya. Kalau pangkalnya B berarti apa? Daun atau biji ya. Paham ya? Ibu kasih tingkatan ini soalnya. Ada yang tingkat tinggi, ada yang tingkat rendah, ada yang sedang. Yang untuk tingkat tinggi jangan tes karena sesuai kemampuan. Oke. Siap? Ini Sabil tulis di kertas lembar ya. Jawabannya tulis di kertas lembar.
dalam kelompok. Tinggal di sini. Oke, paham kan? Langsung nulis di sini. Kerja kelompok ya. Sama. Boleh. Ya. Ini ya. Oke. Yang ini menjodohkan. Bisa menjodohkan dia pakai tanda panah ya. Garis, misalkan ini kemana itu, oke? Oke. Silakan yang satu aja, Siko, misalkan Sabi, tapi kerjasamanya misalkan gandingnya tadi, Daud, Sabi yang nulis, oke? Siapa perwakilan nulis antara salah satu kelompok? Silakan kerjakan, boleh kerja sama. Nama kelompok ini apa coba? Pengen apa? Buah apa? Buah? Hah? Buah anggur. Oke. Di sini tulis kelompok anggur. Ini apa? Kelompok apa? Buah apa? Oh, buah mangga itu. Buah apa? Buah naga. Tulis di depan, di atas ini kelompok buah naga, kelompok buah mangga, kelompok anggur. Ini kelompok apa? Lemon, buah lemon itu kelompok apa? Apel. Oke, silakan kerjakan. Kelompok apel, tulis. Yang nulis cukup perwakilan satu. Yang nulis perwakilan satu, tapi harus kerjasama. Yuk. Tapi yang tulis garis. Ini gambarnya mana? Ini namanya pensel dilapisi BATMG Batak. Ini apa? Orang pilih kan?
Duduknya manis, duduknya manis. Apa? Sudah selesai? Sudah. Serius sudah? Sudah. Ada kendala tak? Apa? Bunga, yuk silakan lanjutkan. Kelompok Sabir belum selesai, kita tunggu ya. Yang lain perhatikan lagi soalnya, jangan buru-buru, takut salah. Perhatikan lagi. Sikop satu perwakilan dari Sabir. Satu kelompok, satu yang mengerjakan, satu yang mempresentasikan ke depan. Presentasi ke depan ya. Oke. Bunga, yuk, bunga. Sebagai apa? Sebagai anak. Kurang keras, kuat. Bunga sebagai. Oke, siap. Kelompok Rido siap? Siap, silakan maju ke depan. Yuk. Seluruh, dan juga loh. Kamu. Bapak suaranya. Perkenalkan dulu siapa nama. Nama saya Kenzo. Dari kelompok apa? Silakan. Biji. Apa biji? Jawab dengan pertama apa? Otak pertama. Otak ke kaki. Ya, apa yang kedua? Daun. Terus ketiga? Akar. Keempat? Data. Kelima? Buah. Sudah? Masih ada apa? Senang. Oke. Tutup. Itulah presentasi dari kami. Assalamualaikum. Oke, bertemu dengan. Kelompok siapa yang siap? Ayo silakan. Kelompok apa? Buah naga. Silakan. Silakan. Siapa yang ngomong? Yang lain dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sorenya? Kami dari ya. Yang biji. Daun. Akar. Terus oke, silakan. Sekarang kelompok Sabir. Silakan maju kelompok Sabir. Boleh. Dari situ. Ya, perkenalkan dulu. Oke, tutup dulu. Sekian. Oke. Bagus sekali. Duduk ya manis. Sedikit saya. Jawabannya sudah bagus semua, sudah benar semua. Untuk jodohkan gambar dan keterangan sudah benar semua.
Oke, untuk kita semua, kamu bisa, saya juga bisa, kita semua bisa. Oke, sekali lagi. Kamu bisa, saya bisa, kita semua bisa. Akhirnya bisa. Oke, bagaimana hari ini pembelajarannya? Senang nggak? Senang. Apa lagi? Senang. Gembira. Seru. Apa lagi? Bahagia. Bahagia. Oke. Semangat. Untuk kedepannya lebih lagi semangat. Ya. Masih ingat apa tadi fungsi daun? Apa? Sebagai napasan dan melakukan fotosintesa. Oke. Siapa yang masih ingat fungsi akar? Untuk menyerap air dari dalam tanah. Oke. Kalau fungsi biji? Siapa yang tahu fungsi biji? Nah, sebagai bakar tanam tumbuhan yang baru. Oke, kita sedikit lagi. Kita sedikit ya. Terus semangat. Sama seperti manusia. Manusia juga seperti itu. Bagian tubuh manusia ada tangan. Kalau untuk tumbuhan apa? Kaki. Ya. Kalau untuk manusia kaki, untuk tumbuhan akar. Kalau untuk manusia rambut, kalau untuk tumbuhan daun. Jadi, ya, jangan merusak tumbuh-tumbuhan. Oke. Sampai sini harus dijaga kelestariannya. Oke. Ayo, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa menurut dari masing-masing. Zio, pimpin doanya Zio. Benzo. Pimpin doa. Doa. Wal ini ya, dari Sabir silakan. Ya, sini ini Pak. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Ibu Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengajak Ibu ngobrol beberapa hal, juga mengevaluasi terkait kegiatan yang sudah Ibu laksanakan pada pertemuan sebelumnya ya Bu ya, yaitu proses pembelajaran di kelas 4B.
Nih, sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya tangkap, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh, boleh. Oke, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, ya, Bu Anissa sedikit puas. Namun ada beberapa hal yang menurut saya belum terlalu sempurna. Oke, ada beberapa hal yang belum sempurna yang seperti itu ya, Bapak. Oke, bagaimana nih perasaan Ibu Eli saat di kelas itu ada yang mengawasi atau ada supervisor gitu Bu ya? Iya. Sedikit tegang ya karena merasa diawasi, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu Anissa. Oke, baik. Sedikit tegang tapi alhamdulillah lancar seperti itu Bu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali nih Bu, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Proses pembelajaran kemarin alhamdulillah sesuai dengan perencanaan yang dibuat ya Ibu Anissa ya. Saya menyampaikan tujuan, proses pembelajaran berdiferensiasi, proses pembelajaran sudah sesuai dengan sintak-sintaknya, peserta didik mengikuti dengan senang hati, dengan rasa gembira. Oke, baik. Sesuai sih dengan catatan yang sudah saya dapatkan seperti itu Bu. Beberapa hal yang Ibu sampaikan pada kegiatan pra-observasi kita sebelumnya itu sudah terlihat semua, pelaksanaannya sudah sesuai dengan sintak pembelajaran, mode pembelajaran yang Ibu pilih yaitu PBL, kemudian sudah dilaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah dilaksanakan, kemudian anak-anak diajak untuk berdiskusi bersama, terus mereka juga presentasi di depan kelas. Setelah itu yang saya lihat Ibu Eli juga menyelipkan beberapa ice breaking seperti itu Bu ya, yang sangat membantu untuk membangkitkan semangat anak-anak lagi di tengah pembelajaran yang saat mereka mulai suntuk yang seperti itu. Nah, itu sangat luar biasa sekali Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih terkait hambatan. Dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, kira-kira hambatan apa nih yang Ibu rasakan? Hambatan tentu pasti ada ya, pada persiapan saat pengambilan sudah pengambilan alat, sudah masuk jam kerja, jadi proses persiapan alat-alatnya rada terburu-buru, jadi kurang terlalu maksimal. Oke, di persiapannya. Ya, di persiapan. Oke. Kalau hambatan yang berhubungan dengan siswa itu ada untuk hambatan dari siswa masih ada anak yang merasa takut, merasa malu-malu. Namun ada beberapa anak yang sudah tampil berani. Oke, ya. Baik, sama seperti yang saya lihat juga kemarin, ini tentang keaktifan siswa seperti itu ya. Jadi ada anak-anak yang masih belum berani untuk mengemukakan pendapatnya, dan kegiatan berdiskusi juga hanya beberapa anak yang berani berbicara ya seperti itu ya. Oke, nih menurut Ibu nih alasan apa sih yang membuat anak-anak ini belum berani itu mengemukakan pendapatnya atau belum aktif dalam proses pembelajaran? Kira-kira apa alasannya? Mungkin karena saya kurang maksimal ya Ibu Anissa ya, anak-anak jadi saya hanya menawarkan siapa yang ingin menjawab saja. Oke, baik. Terkait hambatan yang terjadi ini, solusi apa sih yang Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan ini? Saya akan memberikan kesempatan kepada anak dengan cara menunjuk mereka langsung agar anak-anak belajar untuk mempersiapkan pendapatnya. Untuk masalah waktu, saya akan mempersiapkan sebelum bel masuk agar waktu pembelajaran tidak terbuang dengan percuma. Oke, baik. Ya, jadi memberikan kesempatan kepada anak dengan menunjuk langsung ya, seperti itu Bu ya. Agar anak itu punya kesempatan untuk berbicara semua seperti itu, untuk melatih keberanian mereka juga yang seperti itu Bu ya. Oke, baik sekali. Dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu mau action nih untuk memperbaiki hambatan-hambatan ini? Rencana pada pertemuan berikutnya sudah bisa saya terapkan dari hasil evaluasi kita hari ini, Bu Anissa. Oke,
Baik, berdasarkan hasil pengamatan saya, kemudian sesuai dengan perbincangan kita pada para observasi, alhamdulillah semuanya sudah ada, penyampaian tujuan juga sudah disampaikan dengan jelas, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah terlihat, kemudian pelaksanaan dalam model pembelajaran PBL-nya, sintak-sintaknya juga sudah dilaksanakan sesuai dengan urutannya. Kemudian hanya ada beberapa hambatan yang seperti itu Bu ya, terkait keaktifan siswa, dan tadi Ibu Eli juga sudah memberikan solusi nih dengan menunjuk anak langsung seperti itu Bu ya, biar mereka punya kesempatan semua untuk bicara dan melatih keberanian juga mereka. Kemudian dari hambatan tadi Ibu Eli juga sudah menyampaikan solusi yang bagus. Oke, nih saya harapkan juga rencana perbaikan ini bisa dilaksanakan dengan baik agar proses pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi yang seperti itu ya Bu ya. Benar, ya. Dan kita sebagai guru bisa memaksimalkan potensi anak-anak. Oke, baik Bu Eli. Saya rasa cukup segitu pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama Ibu Anissa ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan mau saya observasi nih Bu ya. Oke, terima kasih Bu Eli. Ya, sama-sama Ibu Anissa. Assalamualaikum.